Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar ilmu sosial. Adapun cakupan konsep-konsep dasar ilmu sosial yaitu geografi, sejarah, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, politik, dan keterkaitan antar konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, menurut Dorothy J. Skill, konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Definisi lain yaitu konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret atau gagasan yang abstrak. Konsep IPS tentu saja adalah suatu pengertian yang mencitrakan suatu fenomena atau benda yang berkenaan dengan IPS. Selanjutnya kita masuk pada bagian pertama yaitu geografi. Dari asal katanya, geografi itu berakar dari kata geo berarti bumi dan grafein berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Geografi itu juga berhubungan erat dengan pengalaman nyata tiap orang sehari-hari. Hal-hal yang dialami dan dipelajari oleh kita dalam perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Hal itu adalah geografi. Adapun objek studi geografi yaitu geosfer, yang mana geosfer ini merupakan permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi yang terdiri atas atmosfer atau lapisan udara, litosfer yang terdiri dari lapisan batuan, kulit bumi, dan hidrosfer lapisan air atau perairan, serta geosfer yaitu lapisan kehidupan. Berkenaan dengan konsep dasar yang dikembangkan pada geografi, paling tidak kita dapat mempelajari dua kelompok konsep dasar yang dikemukakan oleh Gertrude Whipple yang mengungkapkan 5 konsep dasar, yaitu 1. Bumi sebagai planet, 2. Variasi cara hidup, 3. Variasi wilayah-wilayah alamiah, 4. Makna wilayah bagi manusia, dan 5. Pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Kemudian, Henry J. Warman mengemukakan 15 konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama, kewilayahan atau konsep regional. Yang kedua, lapisan kehidupan atau konsep biosfer. Ketiga, manusia sebagai faktor ekologi yang dominan. Ketiga, globalisme atau konsep bumi sebagai planet. Kelima, interaksi keruangan. Keenam, hubungan area atau wilayah. Ketujuh, persamaan area atau wilayah. Yang kedelapan, perbedaan areal atau wilayah. Yang kesembilan, keunikan areal atau wilayah. Kesepuluh, persebaran areal. Kesebelas, lokasi relatif. Kedua belas, keunggulan komparatif. 13, perubahan yang terus-menerus atau perubahan abadi. Ke-14, sumber daya dibatasi secara budaya. Ke-15, bumi yang bundar di atas kertas yang datar atau konsep peta. Selanjutnya masuk pada sejarah. Sejarah sesungguhnya melekat pada tiap benda, tiap diri makhluk, baik yang hidup dan tidak hidup, tiap fenomena di alam raya ini. Mengapa? Karena tiap benda, tiap diri, dan tiap fenomena tersebut memiliki riwayat, asal-usul yang menyangkut proses peristiwa dan waktu. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah meliputi urutan waktu yang diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya dan yang dapat dibina pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah waktu, dokumentasi, alur peristiwa, kronologi, peta, tahap-tahap peradaban, ruang, evolusi, dan revolusi. Yang pertama yaitu waktu. Konsep yang paling melekat dengan waktu adalah ruang. Meskipun secara karakteristik, konsep ruang lebih mendekat dengan geografi. Yang kedua, dokumentasi. Merupakan potret-potret gambaran sejarah pada masa lampau. Selanjutnya, alur peristiwa.
Konsep awal peristiwa tidak lain adalah suatu rentetan peristiwa atau rentetan pengalaman sejarah masa lampau berdasarkan urutan waktu terjadinya. Atau dengan kata lain, kita biasa juga mengenalnya dengan kronologi. Selanjutnya ada peta, yaitu gambaran seluruh wilayah-wilayah yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya tahap-tahap peradaban bisa diartikan sebagai perkembangan teknologi dan kemampuan teknologi masyarakat manusia dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ruang adalah bagian-bagian yang menempati sejarah di masa lampau. Kemudian evolusi, yaitu jika peristiwa itu berlangsung dengan sangat lambat. Kemudian revolusi merupakan jika peristiwa itu berlangsung dengan sangat cepat. Selanjutnya yaitu ada antropologi. Telah diketahui bahwa kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosialnya meliputi berbagai aspek. Salah satunya yaitu kebudayaan. E.A. Hobel secara singkat mengemukakan antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya, sedangkan Konja Diningrat secara singkat mengemukakan antropologi berarti ilmu tentang manusia. Dua anggapan tersebut menyatakan bahwa antropologi itu studi atau ilmu tentang manusia. Hobel lebih tegas dengan menyebutkan dengan kerjanya, sedangkan Konja Diningrat tidak. Namun kita dapat menafsirkan pernyataan itu selanjutnya khusus yang dikemukakan oleh Hobel tentang kerjanya, yang dapat diartikan sebagai kerja dalam arti kegiatan, pikiran dan pemikiran yang berarti budaya serta kebudayaannya. Adapun konsep-konsep dasar antropologi meliputi kebudayaan, tradisi, pengetahuan, ilmu, teknologi, norma, lembaga, seni, bahasa, lambang, dan banyak hal serta fenomena yang dapat kita sendiri menggalinya. Adapun kebudayaan-kebudayaan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, tegur sapa. Yang kedua, mengetuk pintu apabila bertamu. Yang ketiga, mendahulukan orang tua atau yang dituakan. Yang keempat, berpakaian rapi jika mengunjungi orang yang dihormati, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah sosiologi. Kita dapat mengamati dan menghayati sendiri bahwa sejak lahir telah berhubungan dengan orang tua atau pihak lainnya, paling tidak dengan ibu dan anggota keluarga lainnya. Ilmu sosial yang secara khusus mempelajari interaksi sosial adalah sosiologi. Sosiologi yaitu studi ilmiah tentang fenomena yang timbul dari hubungan kelompok umat manusia, studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Aliran sosiologi yang berbeda menentukan penekanan yang bervariasi berkenaan dengan faktor-faktor yang berhubungan. Sebagian menekankan hubungan pada hubungan di antara mereka sendiri, seperti interaksi, asosiasi, dan seterusnya. Sedangkan aliran lain menekankan pada manusia dalam hubungan sosialnya, memfokuskan perhatian kepada hubungan sosial dalam berbagai peranan dan fungsinya. Adapun konsep-konsep dasar sosiologi yaitu pertama, interaksi sosial, kedua, sosialisasi, kelompok sosial, pelapisan sosial, proses sosial, perubahan sosial, mobilisasi sosial, modernisasi, patologi sosial, konsensus sosial atau kesepakatan sosial, dan konsep-konsep lain yang dapat digali sendiri dari kenyataan dan proses sosial kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu psikologi sosial. Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok, tidak dapat dilepaskan dari fenomena kejiwaan yang timbul dari orang per orang dan dalam kelompok. Dalam konteks ini merupakan objek kajian psikologi sosial. Psikologi sosial sebagai salah satu bidang sosial, menurut Harold A. Phelps bahwa psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial.
Dengan demikian, objek yang dipelajari oleh psikologi sosial meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial yang terungkap pada perhatian, minat, kemauan, sikap mental, reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, dan demikian seterusnya. Konsep-konsep dasar psikologi sosial yang menjadi salah satu dari kajian ilmu sosial yaitu emosi terhadap objek sosial, perhatian, minat, kemauan, motivasi, kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial, penghayatan, kesadaran, harga diri, sikap mental, kepribadian, dan masih banyak fenomena kejiwaan yang lain yang dapat kita gali lebih lanjut. Tiap individu yang normal memiliki potensi psikologis yang berkembang dan dapat dikembangkan. Kadar potensi tadi bervariasi antara seseorang dengan yang lainnya, tergantung pada kondisi kesehatan, baik mental, psikologisnya. Mereka yang kesehatan jasmani dan rohaninya prima, peluang pengembang potensi psikologisnya lebih baik daripada mereka yang kurang sehat. Selain daripada hal tersebut, faktor lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya juga sangat berpengaruh. Ketajaman emosi dan reaksi emosional seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Lanjut, yaitu ekonomi. Ekonomi sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui peranata-peranatanya memanfaatkan keterbatasan sumber daya, modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja yang memuaskan kebutuhan materinya. Menurut Earl Emmons mengemukakan, ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana manusia mengorganisasikan sumber daya alam, kemampuan budaya, dan tenaga kerja menopang dan meningkatkan kesejahteraan materialnya. Oleh Gerardo P. Sichat dan H.W. Ande, ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Untuk mengatur kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia, telah diatur hitam di atas putih dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. Konsep-konsep dasar ilmu ekonomi yaitu kelangkaan sumber daya, keterbatasan sumber daya, kebutuhan yang tidak terbatas, konsumsi produksi terdistribusi, penawaran permintaan, kekeluargaan, keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, alternatif pemanfaatan sumber daya alternatif, sumber daya yang terbarukan, sumber daya yang tidak terbarukan, modal, tenaga kerja, pemuasan kebutuhan, surplus minus keseimbangan, efektif, efisien, produktif, dan hal lain yang dapat digali lebih jauh. Selanjutnya melangkah pada politik dan pemerintahan. Selaku warga negara, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, tidak dapat dilepaskan dari dua aspek kehidupan sosial, berpolitik dan berpemerintahan. Oleh karena itu, kita telaah dulu arti politik sebagai ilmu sosial dan arti pemerintahan dalam konteks ilmu politik. Secara singkat, Milner Barton mengemukakan bahwa ilmu politik adalah teori, kiat, dan praktik memerintah, sedangkan Brown mengemukakan bahwa ilmu politik adalah proses dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh C. Prince dalam ilmu politika mengemukakan definisi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik menurut Osip K. Vleetem dalam buku Fundamental of Political Science, ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, serta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang memengaruhi negara.